Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih keempat istilah berikut? Slot online, togel, captcha online, dan poker online. Keempat istilah tersebut merupakan bagian atau irisan dari judi online. Sebelum kita bahas tentang judi online, kita akan terlebih dahulu pemanasan. Kalian tahu nggak sih berapa jumlah penduduk Indonesia pada saat ini? Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia 295,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 69,25% penduduk masuk ke dalam usia produktif, yaitu penduduk dengan usia yang masuk ke rentang 15-64 tahun. Tapi persoalannya adalah sebesar 2,7 juta penduduk bermain judi online. Beberapa tahun ke depan, diperkirakan Indonesia akan mencapai bonus demografi, yang puncaknya ada di sekitar tahun 2030 sampai tahun 2040. Dalam memeriahkan Indonesia Emas 2045, pemerintah kita telah merancang dan menargetkan banyak program. Salah satunya tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045. Coba kita lihat sasaran visi 2 dan visi 4-nya. Visi 2 berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan, sedangkan visi 4 berkaitan dengan daya saing sumber daya manusia. Kita semua memiliki permasalahan yang berkaitan dengan judi online. Sekitar 78% dari orang-orang yang bermain judi online, atau sekitar 2,1 juta orang-orang yang bermain judi online, itu termasuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan di bawah Rp100.000 per hari. Mungkin kalian pengen tahu, berapa sih perputaran uang di judi online di Indonesia? Jika dilihat data 6 tahun ke belakang, dari tahun 2017 hingga tahun 2022, jumlah transaksi judi online yang dilakukan oleh orang Indonesia meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan nilai transaksinya. Selama 6 tahun, terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online dengan nilai perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Padahal, di Indonesia judi online telah dilarang. Salah satunya dalam pasal 27 ayat 2 berkaitan dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Lantas, mengapa judi online menjadi masalah yang serius? Menurut Yanuar Rizky, seorang pengamat ekonomi, judi online akan mendorong kemiskinan struktural karena target dari judi online ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ibarat rakyat sudah miskin, malah ditambah miskin lagi karena judi online. Sebagaimana yang telah gue paparkan sebelumnya. Kemudian judi online berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat. Selain itu, uang judi online lebih banyak diputar di luar negeri, yang mana seharusnya dapat diputar di Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah potensi pemerintah dalam mengenerate pendapatan itu berkurang, sehingga tidak berkontribusi kepada pembangunan Indonesia. Sebenarnya, masih banyak masalah yang ditimbulkan karena judi online ini menyebabkan masalah multidimensional yang kompleks, seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Lantas, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan judi online terus bertambah di Indonesia? Ada 4 faktor utama yang menyebabkan judi online kian bertambah setiap harinya. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kesempatan, dan yang keempat faktor kurangnya kesadaran individu. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kalau kalian lihat banyak banget influencer ataupun event yang mempromosikan judi online. Lantas, apa sih kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi judi online tersebut? Di bulan lalu, Kemenkominfo berhasil menghapus 60.500 konten perjudian online di Indonesia. Selain itu, Barreskrim Polri telah menangkap sekitar 800 pelaku judi online selama 2 tahun ini. Kita berikan apresiasi kepada pemerintah kita. Judi online merupakan masalah negatif dengan efek merata. Orang-orang menjadi tambah miskin, kriminalitas bertambah, baik menjadi depresi dan masalah kompleks lainnya. Hal tersebut tentu saja mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi muda Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita semua perlu berkontribusi dalam memerangi judi online. Mari tingkatkan literasi digital dan belajar untuk menikmati proses dalam mencapai tujuan. Jangan hanya tergiur dengan hasil instan. Indonesia Emas 2045 ada di tangan kita semua. Generasi muda, penerus bangsa Indonesia.